Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sagitania Marfuah dengan NPM 191106019 dari saya dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai bukti-bukti dari evolusi. Oke, jadi bukti-bukti dari evolusi itu ada 8. Yang pertama yaitu dari bukti fisiologi di perbandingan dan biokimia. Nah, di sini tuh ada bukti dari genetika, di mana ditunjukkannya adalah di rekonstruksi filogenetik. Rekonstruksi filogenetik itu melengkapi hubungan-hubungan yang sudah dibuat melalui studi biokimia dan morfologi. Nah, contoh-contoh dari bukti dari genetika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah organisme biokimia universal dan pola variasi molekuler. Kemudian selanjutnya urutan DNA kromosom 2 pada manusia. Kemudian retrovirus endogen gitu adalah urutan sisa pada genom yang tertinggal dari infeksi virus di masa lalu dalam suatu organisme. Kemudian ada pseudogen, ya disebut juga dengan non-coding DNA, yaitu DNA ekstra yang tidak ditranskripsi gitu menjadi RNA untuk mensistensis protein. Kemudian yang selanjutnya itu ada mekanisme lain seperti mutasi. Nah, contohnya itu ya asal mula manusia modern dari Afrika. Nah, kemudian bukti yang kedua yaitu adanya bukti perbandingan, anatomi perbandingan. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama ada atavisme, yang dimana atau terobek evolusi dia itu contohnya dari struktur belakang paus gitu. Kemudian ada lagi contoh dari biologi perkembangan evolusi dan perkembangan embriologi. Dimana biologi perkembangan evolusi adalah bidang biologi itu yang membandingkan proses perkembangan dari berbagai macam organisme untuk menentukan hubungan moyang antar spesies dengan gen. Contohnya itu tumbuh dan hilangnya rambut selama perkembangan manusia. Terus kemudian ada struktur homologi dan evolusi di gen atau adaptifnya. Itu dikhususkan untuk melakukan berbagai fungsi gitu dengan tujuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada hierarki sarang dan klasifikasi. Nah, kebanyakan spesies yang ada dapat diorganisasi lebih mudah dalam klasifikasi hierarki sarang. Nah, bukti ini berasal dari skema klasifikasi Linnaeus. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya dari bukti anatomi itu ada struktur phase 3. Nah, apa itu struktur phase 3? Lah, dia itu adalah merupakan bagian tubuh gitu yang rudimenter gitu, yaitu bagian yang strukturnya lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan sejenis spesies moyang lainnya itu. Nah, bagian ini biasanya terdegenerasi atau kurang berkembang begitu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada bukti dari paleontologi atau rekam fosil, di mana dengan teknik yang pertama itu dengan teknik radiometric coding. Radiometric dating, dengan radiometric dating melalui rekam fosil. Banyak spesies yang tampak pada awal tingkat stratigrafis tak tampak pada level selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan, di mana keterbatasan internet ini adalah merupakan rekaman yang mengakibatkan tidak adanya skala yang bagus untuk bentuk intermediat itu antar spesies yang berbeda. Contohnya itu adalah evolusi kuda. Nah, kemudian kita masuk ke bukti yang keempat, yaitu bukti distribusi geografis. Yang pertama adalah adanya distribusi kontinental. Nah, apa itu maksudnya? Dia itu dengan spesies yang sama yang bisa dijumpai pada habitat yang sama dengan negara ataupun benua yang berbeda begitu. Kemudian biogeografi pulau gitu. Nah, seperti contohnya itu seperti spesies yang hanya ada pada pulau-pulau tersebut. Contohnya komodo. Nah, komodo itu kan hanya ada di pulau tersebut saja gitu. Kemudian spesies cincin, nah atau disebut juga dengan ring spesiesnya, dia itu merupakan sederetan populasi gitu bertetangga yang saling terhubung dan dapat saling kawin dengan populasi yang lain yang relatif dekat. Nah, contohnya itu ada distribusi migrasi dan isolasi unta. Nah, kemudian kita masuk ke bukti yang kelima, yaitu adanya bukti dari observasi terhadap seleksi alam, yang dimana dari spesifikasi alam di laboratorium dan di lapangan. Contohnya manusia melakukan eksperimen gitu, adanya eksperimen dari percobaan evolusi jangka panjang E. coli gitu, resisten terhadap pestisida dan antibiotik gitu. Kemudian
Yang keenam yaitu ada bukti dari observasi terhadap spesiasi. Nah, spesiasi adalah merupakan proses munculnya spesies biasa lagi ya baru. Nah, contoh yang menarik dari spesies datang dari observasi biografi adalah pulau-pulau dan proses radiasi aktif. Contohnya itu dari bukti observasi terhadap spesiasi yaitu black cap, kemudian nyamuk di London undergrad, molly, tikus rumah di Pulau Madeira dan lain-lain begitu. Kemudian ada fertilisasi atau hibridasi antar spesies, di mana hibridasi ternyata itu merupakan prekursor gitu bagi pembentukan spesies yang menjadi sumber gen yang baru untuk suatu spesies. Ya, contohnya itu ada beruang kutub, kemudian ada Yorkron, sel dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu bukti dari seleksi artifisial. Nah, seleksi artifisial itu dia tuh memperlihatkan keanekaragaman yang bisa terjadi pada organisme-organisme yang bermoyang yang sama namun relatif yang baru begitu. Nah, pada seleksi ini satu spesies itu dikawinkan secara selektif pada tiap generasi sehingga hanya organisme dengan ciri-ciri yang diinginkan saja yang bisa bereproduksi, contohnya breeding gitu. Kemudian, nah ini adalah spesies yang terakhir yaitu adalah yang terakhir adalah bukti yang terakhir dari teori evolusi adalah bukti dari komputasi dan hierarki matematis. Nah, di mana untuk memperoleh pemahaman matematis mengenai sifat dasar dari proses-proses yang melatar belakang evolusi. Nah, dia itu menyediakan untuk penyebab evolusi dia diketahui. Biologi evolusi komputasi telah memungkinkan para riset itu untuk menelusuri evolusi dari banyak organisme dengan cara mengukur perubahan DNA. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai bukti-bukti dari adanya evaluasi. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.